Kakak seperti apa? Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang sudah masuk ke question box-nya kita di video Kakak. Nah, yang pertama, teman-teman pasti ini paling banyak nanya. Nah, kira-kira video Kakak itu dilaksanakan secara offline atau online sih, Kak? Oke, jadi untuk teman-teman yang banyak sekali bertanya online atau offline, itu banyak sekali kita menerima. Jadi di sini tolong dicatat dengan pena teman-teman, tolong dicatat di pikirannya teman-teman bahwa P2KK dilaksanakan secara online. Ya, jadi teman-teman tidak perlu untuk datang lagi ke Rusunawa, tidak perlu datang ke kampus, cukup pada laptopnya teman-teman ataupun HP-nya teman-teman, dan silakan nanti untuk masalah penjadwalan nanti bisa di follow up di Instagram dan juga banyak di media-media kita. Lanjut nih, yang kedua, tentang tata tertib P2KK itu apa aja sih, Kak, biasanya kalau kita P2KK itu? Oke, kalau kita P2KK itu sebenarnya tata tertibnya banyak ya. Kalau itu diselenggarakan secara offline. Tapi berhubung di sini teman-teman adalah mahasiswa yang spesial, ya, yang pada masa-masa spesial, maka kita akan ada tata tertib secara spesial juga. Jadi mungkin yang pertama teman-teman hanya perlu menyiapkan dress code-nya saja, yaitu mungkin putih dan juga ya harus pakai bawahan ya, nggak boleh pakai sarung ya, dan putih dan lain sebagainya. Itu nanti akan dijelaskan pada tata tertibnya. Nah, kemudian tata tertibnya ini teman-teman bisa mendapatkan ketika teman-teman mau P2KK. Jadi ketika 1 minggu sebelum teman-teman P2KK, teman-teman akan mendapatkan tata tertibnya apa saja. Tapi mungkin bisa dipahami karena ini offline, karena ini online, jadi otomatis teman-teman cuma mengikuti sekedar itu saja. Mungkin ya yang pertama jaringan tidak boleh lalat, jaringan nggak boleh hancur, jaringan nggak boleh pakai wifi tetangga, tapi nggak apa-apa sih kalau lancar. Nah, asalkan teman-teman bisa menstabilkan jaringan ya. Yang pertama adalah seperti itu. Kemudian teman-teman menyiapkan device-nya, jangan pakai laptop yang lemot, jangan pakai laptop yang rusak, jangan pakai laptop curian. Ya mungkin itu opsi aja sih. Ya jangan sampai pakai yang seperti itu. Kalau pakai HP bagaimana? Boleh saja pakai HP, asalkan HP-nya nanti nggak ngedrop baterainya. Itu yang parah, jangan sampai ngedrop baterainya, terus jangan sampai kuotanya habis di tengah jalan. Jadi teman-teman harus menyiapkan itu semuanya. Jadi otomatis ketika mungkin apa saja yang perlu dipersiapkan, itu yang pertama adalah jaringan, laptop, dan device-nya. Mungkin seperti itu lah. Berhubung nanti untuk materi, kemudian tata tertib, penjadwalan, itu nanti teman-teman bisa mendapatkannya sebelum P2KK itu dimulai. Jadi mungkin beberapa hari sebelum P2KK, teman-teman bakalan langsung mendapatkan penjadwalan. Saya masih bingung, Kak, tentang jadwalnya itu gimana sih? Udah fix atau masih berubah-berubah gitu loh? Oke, ya jadi gini teman-teman ya, untuk P2KK di sini sendiri itu, untuk penjadwalannya itu setiap satu angkatan itu 1 minggu, itu teman-teman hanya sekitar 300 mahasiswa. Itu untuk penjadwalan P2KK. Jadi otomatis teman-teman di sini bergiliran ya jadwalnya. Jadi angkatan ini itu 300 mahasiswa, kemudian angkatan selanjutnya 300 mahasiswa. Itu terus seperti itu sampai mahasiswanya P2KK selesai semuanya. Jadi jadwalnya itu memang tidak sama, ya. Ada yang sudah muncul jadwalnya, ada yang masih belum, ada yang masih belum dapat apa-apa. Itu silahkan ditunggu saja. Ya, jadi yang pertama ketika sudah dapat jadwalnya, ya udah berarti dia P2KK ada jadwal itu. Kalau memang dia belum mendapatkan jadwal, ditunggu saja ya. Kapan? Ya pokoknya ditunggu ya. Jadi jangan sampai kita bingung kira-kira kapan Kak? Kira-kira ini dan lain sebagainya, ditunggu saja. Pasti kita mengeluarkan jauh-jauh hari sebelum jadwal itu, teman-teman. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan ketiga. Apa aja sih kegiatan P2KK itu, Pak? Kayak ada nggak sih yang kita sholat, yang kita materi-materi itu ada nggak sih? Oke, kegiatan P2KK itu ngapain aja ya? Sepertinya memang ini pertanyaannya cukup menarik ya. Karena kalau mungkin kita bandingkan dengan yang luring, ketika kita P2KK luring itu banyak teman-teman. Banyak seperti kita ada gamenya, ada mungkin materi, terus kemudian ada salat tahajud dan sebagainya. Tapi berhubung di sini memang online ya teman-teman, jadi mungkin materinya hanya sebatas ketika kita materi ketika saat diluringkan itu. Contohnya seperti mungkin materi tentang kepribadian, materi tentang kepemimpinan dan sebagainya. Itu hanya berbentuk sebagai interaksi melalui daring saja. Jadi mungkin seperti itu. Nah, Kak, untuk sholat terus kemudian untuk ngaji dan lain sebagainya itu gimana? Kemungkinan itu di rumah saja, dilakukan teman-teman secara pribadi saja.
Karena memang kita nggak tahu nih teman-teman juga di situ melakukan atau tidak kan. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah ketika ini kegiatan P2KK-nya ini gimana, itu lebih hanya kepada materi dan interaksi satu sama lain saja melalui media online. Ya, mungkin seperti itu ya. Oke, sekarang yang keempat. P2KK itu wajib atau enggak sih? Boleh nggak sih saya tuh nggak usah itu lah, malas. Boleh nggak sih, Kak? Oke, P2KK itu wajib atau tidak? Mungkin ini pertanyaan yang tidak hanya mahasiswa baru yang tanya, tapi juga banyak sekali yang tanya, termasuk mahasiswa-mahasiswa yang oke. Ya, jadi kenapa P2KK ini wajib atau tidak? Itu jawabannya cuma satu, wajib. Nggak ada toleransi lain selain wajib. Karena memang nanti ketika teman-teman sudah P2KK itu akan mendapatkan sertifikat. Dan sertifikat itu adalah sebagai syarat untuk sidangnya teman-teman atau syarat untuk wisudanya teman-teman. Jadi otomatis kalau teman-teman tidak mengikuti P2KK, ya nanti harus mengikuti lagi untuk bisa sidang atau untuk bisa ujian, bahkan untuk bisa wisuda. Otomatis teman-teman tidak bisa meninggalkan kegiatan ini. Nah, ini otomatis bisa menjadi kewajibannya teman-teman untuk mengikuti. Jadi apapun yang terjadi harus lulus P2KK dulu sebelum nanti baru jadi mahasiswa halaman dulu, terus P2KK, jangan sampai seperti itu. Jadi silahkan diikuti P2KK karena ini sifatnya sangat-sangat wajib ya dari kampus. Oke, sekarang yang kelima. Nah, misalnya saya ini angkatan tua, Kak. Saya itu angkatan lama yang belum P2KK. Kira-kira gimana sih saya prosedurnya biar saya itu bisa ikut P2KK? Oke, angkatan tua ya. Betul. Tua Ya, kan? jadi jangan pakai banget Kak, kasihan. Oke, jadi untuk angkatan-angkatan yang kemungkinan kemarin itu masih belum bisa mengikuti P2KK karena masalah tertentu ya. Karena mungkin dulu pas P2KK sakit atau mungkin dulu tidak diluluskan karena sesuatu. Nah, itu teman-teman bisa mendaftarkan diri di P2KK ketika jadwal P2KK-nya itu sudah muncul. Ya, jadi seperti itu. Nah, Kak, kira-kira penjadwalannya itu kapan? Penjadwalan P2KK itu kemungkinan akan muncul pada bulan Juni teman-teman. Ya, jadi silakan ditunggu saja. Ketika ada penjadwalan itu pada bulan Juni, pasti kita akan menginformasikan entah itu lewat Instagram atau lewat ya beberapa media sosial lainnya. Dan itu nanti ketika sudah jadwalnya muncul, silakan teman-teman bisa langsung mendaftarkan diri. Itu pertama bisa melalui WA Center. Ya, nomornya di bawah ini. Ya, bisa melalui WA Center yang pertama, terus kemudian yang kedua bisa melalui langsung datang ke kantornya. Jadi teman-teman bisa langsung datang, kemudian bilang, Kak, saya belum P2KK, saya kemarin tidak lulus P2KK, saya mau lulus lagi. Nah, mungkin seperti itu. Silakan teman-teman diikuti prosedurnya. Nah, nanti itu untuk apa saja yang diperlukan, itu kami akan menjelaskannya melalui WA Center itu dan juga melalui kantor. Jadi tidak lewat Q&A ini ya. Jadi untuk apa saja yang dibutuhkan itu silakan bertanya-tanya terlebih dahulu di kantor ataupun di WA Center. Itu untuk mahasiswa lama. Jadi teman-teman harap paham ya seperti itu, datang ke kantor ataupun chat yang belum, kemudian langsung kita akan kasih tahu prosedurnya dan dilengkapi, maka teman-teman bisa dipersilahkan untuk ikut P2KK. Mungkin seperti itu. Sekarang kita masuk pertanyaan yang ke-6 tentang kehilangan sertifikat. Misalnya ini udah dapat P2KK nih, dapat sertifikat, kok hilang gitu ya karena nggak disimpan dengan baik. Nah, kira-kira gimana sih caranya tuh saya bisa dapat sertif lagi? Oke, jadi di sini ada tentang kehilangan sertifikat ya. Jadi kehilangan sertifikat itu kategorinya ada dua ya di sini teman-teman. Yang pertama ketika dia kehilangan sertifikat itu dari angkatan 2014 ya. Dari angkatan 2014 sampai angkatan 2019 ya silahkan mengurus dengan membawa persyaratan yang sudah ada pada Instagram. Ya, di situ kita sudah menjelaskan yaitu ada mungkin KHS yang ditandatangani dan juga ada itu stempel jurusan dan kemudian ada beberapa persyaratan itu silahkan dilengkapi, kemudian bisa langsung datang ke kantor. Ya, mungkin seperti itu. Atau teman-teman di sini juga bisa menggunakan fasilitas WA Center sebagai perantara untuk kehilangan sertifikat itu. Tapi prosedurnya tetap sama, harus menggunakan dokumen-dokumen yang telah disiapkan itu. Ya, kita sudah ada di Instagram. Silahkan dicek lagi ataupun dicari-cari kehilangan sertifikat. Itu untuk angkatan 2014 sampai 2019. Kemudian untuk angkatan 2020 gimana? Karena kan
2020 mereka sertifikatnya masih e-sertifikat, ya, masih berbentuk seperti file seperti itu. Nah, kemungkinannya banyak dari teman-teman yang kehapus, HP-nya rusak, HP-nya kecebur dan lain sebagainya itu. Silakan teman-teman untuk lapor, ya. Silakan teman-teman untuk melapor ke WA Center, perkenalan diri, kemudian silakan untuk membuat surat pernyataan kehilangan, ya, sama seperti prosedurnya itu. Silakan teman-teman mengirimkan hal tersebut kepada WA Center ataupun teman-teman bisa langsung ke kantornya juga. Ya, jadi silakan mengirimkan itu saja, nanti kita akan proses. Nah, tapi di antara teman-teman yang angkatan 2020 yang kehapus sertifikatnya ini dan yang kehilangan ini, itu ada batas waktunya, ya. Batas waktunya adalah sampai semester ini selesai. Kalau semester ini teman-teman sudah selesai dan teman-teman kehilangan sertifikat, maka akan dikenakan biaya, teman-teman. Jadi kepengurusannya akan sama seperti kehilangan sertifikat pada angkatan-angkatan yang lama. Itu untuk angkatan 2020, ya. Jadi perbedaannya apa, Kak? Perbedaannya yang pertama, dari angkatan lama yang sampai 19 itu mereka ada biaya administrasinya, tapi kepengurusannya sama, dokumennya sama. Nah, yang angkatan 2020 masih belum ada biaya administrasi, tapi sampai batas waktu semester ini selesai, ya, mungkin seperti itu. Oke, kan tadi dijelaskan nih kita boleh datang ke kantor untuk mengurus sertifikat. Nah, tapi kita boleh nggak sih, Kak, ke kantor tuh pakai kaos, pakai sandal itu boleh nggak sih? Atau harus gimana nih kita? Oke, jadi mungkin ini banyak sekali ya terjadi di antara teman-teman di sini. Jadi harap diperhatikan, mungkin ketika teman-teman mengurus apapun ya, administrasi apapun, entah itu di kampus ataupun di kantor P2KK, teman-teman silakan dijaga kerapiannya dan juga kesopanannya. Yang pertama mungkin ketika teman-teman untuk mengurus administrasi ke P2KK, silakan teman-teman menggunakan sepatu, ya. Yang pertama harus memakai sepatu, tidak boleh menggunakan sandal, ya. Kemudian memakai celana biasa, jangan jangan pakai sarung, ya. Karena kita bukan pondok, meskipun banyak yang disebut penjara suci, tapi jangan sampai teman-teman pakai sarung. Nah, kemudian kalau pakai kaos jangan, ya teman-teman, harus pakai kemeja. Ya minimal kalau nggak punya polo lah, pasti punya teman-teman, ya, seperti itu. Aku nanya, kan kita udah ikut P2KK nih dari hari Senin sampai hari Jumat, tapi bisa nggak sih kita tuh nggak lulus gitu? Kira-kira? Oke. Bisa nggak sih kita kira-kira nggak lulus? Ya, itu adalah mungkin pertanyaan yang banyak ditakutkan dari teman-teman, ya. Jadi nanti ketika P2KK itu dimulai, teman-teman, silakan teman-teman untuk mengikuti semuanya, semua aturannya ataupun semua jadwal yang telah ditetapkannya. Nah, kalau semisal teman-teman ada mungkin beberapa yang tidak mengikuti, kemungkinan tidak mengikuti materi ataupun mungkin tidak menaati peraturan, entah itu berambut gondrong, entah itu dan seperti jaringannya buruk dan lain sebagainya, itu nanti bisa saja ada terkena sanksi, teman-teman. Ya, mungkin lulus bersyarat ataupun mungkin ada penugasan lain. Itu untuk ketika teman-teman P2KK. Jadi silakan teman-teman untuk dilengkapi ataupun mungkin diteliti kira-kira apa saja nanti yang diperlukan pas P2KK. Jangan sampai teman-teman tidak lulus, ya, mungkin seperti itu. Saya mau nanya, Kak, boleh nggak sih, Kak, waktu kita P2KK Nggak penting. cinlok, cinta lokasi sama teman sendiri kan biasanya gitu, Kak. Oke lah, untuk masalah cinta itu hati yang menentukan, ya teman-teman, bukan P2KK yang menentukan, ya. Jadi teman-teman kalau mau cinlok di P2KK silakan, karena memang banyak sekali kisahnya. Boleh kok diikuti. Jadi silakan cinlok-cinlok aja sih nggak apa-apa. Tapi kalau daring cinloknya gimana, Kak? Bisa kok, ada kok. Virtual ya kita cinlok. Virtualnya bisa. Ya, jadi silakan dicari nggak apa-apa. Itu masalah hatinya teman-teman, bukan masalah P2KK. Oke, sekarang tadi udah tanya-tanya nih. Berapa tadi ya? 5 atau 6 ya tanya? Banyak nggak Banyak termasuk ya? cinlok? Oke, Ya. mungkin itu ya teman-teman Q&A kita kali ini. Tolong dipahami sama teman-teman, dibaca lagi, didengarkan lagi nanti Q&A-nya. Biar nanti tuh nggak tanya-tanya lagi gitu, kayak di WhatsApp, kayak di DM, nah kayak gitu ya. Jadi silakan teman-teman lihat, teman-teman pahami. Dan itu aja ya, Kak, ya dari kita. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.